Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Windy Karmilasari dengan NIM BD 2003019 dan teman saya, Miranda Diasa Fitri dengan NIM BD 2003011. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Agus Setio Utomo. Kami kuliah jurusan Program Studi Bisnis Digital di Politeknik Akbara Surakarta yang beralamatkan di Jalan Sumbing Raya Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Langsung saja ini presentasi dari kelompok kami dengan judul Penipuan dan Pengamanan Komputer. Penipuan adalah segala sesuatu yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas orang lain. Praktik penipuan seperti itu termasuk berbohong, menyembunyikan, menipu, dan yang seringkali melibatkan pelanggaran kepercayaan. Penipu sering disebut sebagai penjahat kerah putih untuk membedakan mereka dari penjahat yang melakukan kejahatan kekerasan. Penipuan dapat dilakukan oleh orang dalam atau internal organisasi maupun oleh orang luar eksternal organisasi. Penipuan organisasi adalah tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Penipuan komputer. Secara khusus, penipuan komputer mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software atau data secara tidak sah. Yang kedua, pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Yang ketiga, pencurian atau perusakan hardware komputer. Yang keempat, penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir, keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Sebab-sebab terjadinya penipuan. Terdapat 3 sebab, yaitu 1. Tekanan merupakan motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Yang kedua, peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. Dan yang ketiga, rasionalisasi merupakan alasan yang sering dikemukakan atau diungkapkan untuk melakukan penipuan. Peningkatan penipuan komputer. Terdapat beberapa alasan mengapa terjadi peningkatan penipuan komputer, yaitu terdapatnya perdebatan mengenai hal-hal yang termasuk dalam penipuan komputer, banyaknya penipuan komputer yang tidak terdeteksi, 80-90% penipuan yang terungkap tidak dilaporkan karena adanya ketakutan adanya preseden buruk bagi perusuh yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan. Sebagian jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Banyak informasi mendetail atau terperinci yang terdapat di internet mengenai bagaimana memulai kejahatan dan melakukan penyalahgunaan komputer. Penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Menjobol atau yang disebut cracking, mengecek data atau data diddling, kebocoran data leakage, serangan penolakan pelayanan, disebut denial of service attacks, menguping, eavesdropping, pemalsuan email forgery, ancaman email threats, melanggar masuk hacking, spamming, serangan cepat atau super japping, pintu jebakan, trapdoor, kuda Troya, Trojan horse, virus, perang kontak atau war dealing, caching atau worm.
informasi yang salah di internet, terorisme internet, bom waktu logika atau logic time bomb, menyamar atau meniru, masquerading or impersonation, penjebolan password atau password cracking, menyusup atau piggybacking, pembulatan ke bawah atau rundown, teknik salam atau salami teknik, pencarian scavenging, rekayasa sosial atau social engineering, pembajakan software atau software privasi. Virus komputer. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Kebanyakan virus memiliki dua tahapan, yaitu yang pertama tahap replikasi, merupakan virus memperbanyak dirinya dan menyebar ke sistem atau file lainnya. Yang kedua, tahap penyerangan, virus melakukan misinya, misalnya merusak atau mengambil alih program, mengambil alih komputer, menghancurkan file dalam hard disk, memberi nama baru file atau directory, mengubah isi file, dan lain-lain. Selanjutnya, mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Pertama, membuat penipuan lebih jarang terjadi. Kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. Ketiga, memperbaiki metode deteksi. Keempat, mengurangi kerugian akibat penipuan. Kelima, menuntut dan menjarakan pelaku penipuan. Meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. Mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat. Memisahkan tugas, meminta pegawai mengambil cuti dan melakukan rotasi pekerjaan. Membatasi akses ke perlengkapan komputer dan file data. Mengenkripsi data dan program. Mengamankan saluran telepon. Mengamankan sistem dari virus. Mengendalikan data yang sensitif. Mengendalikan komputer laptop. Mengawasi informasi hacker. Selanjutnya, mengurangi kerugian akibat penipuan. Tetap menggunakan jaminan asuransi yang memadai. Menyimpan salinan cadangan program dan file data di dalam lokasi luar kantor yang aman. Mengembangkan rencana kontingensi dalam hal penipuan. Menggunakan software untuk mengawasi kegiatan sistem dan untuk memulihkan diri dari akibat penipuan. Menurut Garfinkel, aspek keamanan komputer terdiri dari 1. Privasi atau confidentiality, 2. Integrity, 3. Authentication, dan 4. Availability. Selanjutnya, peningkatan penipuan komputer. A. Tidak setiap orang setuju tentang hal-hal yang termasuk penipuan komputer. B. Banyak penipuan komputer yang tidak terdeteksi. C. Sekitar 8 hingga 90% penipuan yang terungkap tidak dilaporkan. D. Sebagian jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Sepatah dua patah kata yang dapat kami sampaikan mengenai materi penipuan dan keamanan komputer. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan materi lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.